Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Alia Sabrina dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5 di Institut Parahikmah Indonesia. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Baso Akib, Eskom MAK selaku dosen pada mata kuliah Praktek Perbankan Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip dasar operasional perbankan syariah. Akuntansi sebagai fungsi organisasi secara sistematis dapat dipercaya dan original dalam mencatat, mengklarifikasi, serta menganalisa seluruh transaksi dan kejadian serta kejadian karakter keuangan yang terjadi dalam operasional perusahaan sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya. Dari sisi ilmu pengetahuan, akuntansi adalah ilmu yang mengkonversi data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan dikelompokkan dalam akun, perkiraan atau utang serta biaya dan laba. Prinsip dasar operasional perbankan syariah Islam sebagai agama merupakan konsep komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam hubungan sesama manusia. Ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam. Yang pertama, akidah, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syariah, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seseorang, baik muslim maupun dalam bidang ibadah. Yang ketiga, akhlak, yaitu landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seseorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya, sehingga disebut akhlakul karimah. Sebagai hadis Nabi yang menyatakan, tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadi akhlakul karimah. Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam adalah tindakan mengenal konsep bunga, uang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial, sedangkan peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Di dalam menjalankan operasional akan terdiri dari yang pertama sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi. Yang kedua sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana. Yang ketiga sebagai penyedia jasa lalu lintas, pembayaran dan jasa-jasa lainnya. Yang keempat sebagai pengolah fungsi sosial seperti pengolahan dana dan penerimaan serta penyaluran dana zakat. Dari fungsi tersebut, maka produk bank Islam terdiri dari yang pertama prinsip mudharabah, yaitu perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik dan pihak kedua sebagai pengolah dana. Yang kedua, prinsip musyarakah, yaitu perjanjian antara pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Adapun yang ketiga, prinsip wadiah, yaitu titipan, di mana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan, dengan konsekuensi titipan tersebut dapat diambil kembali. Yang keempat, prinsip jual beli. Prinsip jual beli terbagi menjadi yang pertama murabahah, yaitu akad jual beli antara dua pihak. Yang kedua, akad salam, yaitu pembelian dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian hari. Yang ketiga, istisna, yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli. Yang kelima, jasa-jasa terbagi menjadi yang pertama ijarah, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa. Yang kedua, wakalah, yaitu memberikan hak kuasa kepada pihak kedua dan pihak kedua mendapat imbalan. Yang ketiga, kafalah, yaitu pemindahan penanggungan risiko dari pihak pertama ke pihak kedua. Dan yang keempat yaitu syarf, yaitu melakukan transaksi mata uang yang berbeda berdasarkan kesepakatan harga dan harga yang berlaku pada saat itu. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.